Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, saya percaya saudara hidup ini adalah anugerah, amin. Dan kalau hidup itu adalah anugerah berarti itu serius saudara. Tapi sayang banyak orang yang tidak serius dengan hidupnya, sekalipun kelihatannya dia Kristen, dia ke gereja, tapi masih banyak orang yang tidak serius. Benar-benar mempergunakan hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Satu saat kita semua akan dipanggil Tuhan, kita akan meninggalkan dunia ini dan tidak tahu kapan. Tapi hari-hari ini saya melihat saudara, jujur orang-orang dekat-dekat saya, dekat kita, minggu ini masih pelayanan satu gereja, besok minggu dapat kabar sudah meninggal. Nggak ada sakit, nggak ada apa. Dan yang namanya dipanggil Tuhan meninggal itu nggak pernah lihat umur loh. Sekarang malah banyak anak-anak muda yang sudah berpulang ya. Saya lihat sekarang banyak anak muda, bahkan kalau saudara lihat di media ya, sekarang anak-anak muda itu sudah kena gagal ginjal, sakit asam lambung. Kemarin saya lihat di Facebook ada seorang jemaat Mesbah Doa yang angkat anaknya meninggal masih muda saudara. Saya tanya, Bu umur berapa? 23 tahun. Meninggal kenapa? Asam lambung. Dari situ saya melihat saudara bahwa hidup ini ya tidak pernah ada yang tahu. Bahkan Alkitab berkata hidup ini singkat seperti bunga rumput, pagi ada, sore bisa tidak ada. Karena itu tidak penting bagi kita untuk tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Yang terpenting adalah waktu kita mati jangan pernah ada penyesalan bahwa kita belum melakukan hidup, memaknai kehidupan kita ini sesuai yang Tuhan mau. Menyesal itu kalau mau menyesal sekarang ini menyesal. Karena kalau sudah dipeti tidak lagi bisa menyesal saudara. Nah kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Orang yang sangat sukses, yang terkaya di Yerusalem. Alkitab berkata tidak ada yang sekaya dia. Dan dia adalah Salomo saudara. Tetapi dalam kehidupannya ternyata dia pernah merenungkan tentang arti hidup itu apa dalam Tuhan. Dalam segala kesuksesannya yang dia cari, apa yang dia raih, ternyata dia merasa hampa. Ternyata gak ada apa-apanya dan dia sampai di satu titik. Dia baru menemukan apa itu arti hidup. Yuk kita buka bersama Pengkhotbah pasal yang kedua. Ayat yang pertama, Salomo berkata begini saudara. Aku berkata dalam hati. Kalau dalam hati berarti dia merenung. Mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan, mari aku hendak menguji kebahagiaan. Apa sih yang manusia cari di dunia ini yang disebut kebahagiaan itu saudara? Dan dia berkata ternyata nikmatilah kesenangan tapi itu adalah kesia-siaan. Ayat yang kedua dia bilang tentang tertawa aku berkata itu bodoh dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Bahkan ditulis dia itu mencoba merenung arti hidup itu apa. Dia minum wine. Tapi tidak mabuk. Masih ada akal budi di dalam dirinya. Lalu dia temukan ternyata yang baik bagi manusia itu adalah ayat 4. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanaminya bagiku kebun-kebun anggur. Lalu dia berpikir, oh arti hidup itu adalah aku berusaha, aku bekerja supaya hidupku ini sukses, aku mendapatkan kekayaan. Dia bangun rumah-rumah saudara. Untuk orang itu bisa kaya, bisa sukses, harus bekerja. Ya karena kita perintis bukan pewaris. Ya, Salomo pewaris, tapi dia tetap bekerja. Ya, makanya
Anak-anak muda yang perempuan sekarang mereka punya slogan, kalau cari pacar itu jangan yang perintis, mending yang pewaris. Karena kita nemeni orang dari nol, ketika sukses dia malah selingkuh. Kan banyak sekarang terjadi begitu tuh. Ya, kecuali kau nikah sama penjaga pom bensin, mulai dari nol ya mas. Itu buat isi bensin, harus mulai dari nol. Kalau kehidupan katanya tidak. Salomo bekerja, bangun rumah, bikin kebun, menanami kebun anggur. Dia mengusahakan ayat 5, bagiku kebun-kebun, taman-taman, menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan, perkebunan. Dia kuasai sampai bisa menjadi ya penghasil buah. Makanya tambah kaya. Udah punya perumahan, perkebunan lagi. Semua dikuasai, saudara. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ini semua hikmatnya loh saudara. Dia kerja. Ya waktu dia sudah bikin kebun, bikin pengairannya, bikin gini. Ya kita itu harus mengaktifkan kreativitas dalam diri kita. Dan Tuhan akan beri hikmat apa yang kita kerjakan supaya kita berhasil. Kalau anak muda sekarang mimpi jadi orang kaya. Bangunnya jam 10 pagi. Ya, bikin status, semua indah pada waktunya. Tidurmu terlalu miring keong racun. Bangun kau ya, jangan menghayal. Ya, malas gerak, tidak mau kerja, main HP terus. Semua indah pada waktunya. Kau pikir firman terjadi begitu saja? Harus ada alasan untuk firman itu terjadi dalam hidup kita. Jangan cuma imani-imani tok. Ya kalau kau tidak bertindak gak bisa terjadi. Kenapa Salomo jadi orang terkaya? Rajin. Dia bikin pengairan, bikin perkebunan, bikin perumahan. Bukan cuma itu, ayat 7, aku membeli budak-budak laki-laki, budak-budak perempuan. Bahkan ada budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia bergerak di dunia peternakan. Sapinya banyak, kambingnya banyak, dombanya banyak. Makin kaya enggak? Makin kaya. Makanya Alkitab mencatat dia melebihi kekayaannya, melebihi siapapun saat itu yang ada di Yerusalem. Makin kaya saudara. Ya orang rajin itu dikasih harta akan tambah kaya. Tapi orang malas kasih harta tambah habis ya. Biar pewaris kalau dikasih harta nggak rajin, entek. Tapi kalau kita ini mau bekerja, maka Tuhan memberkati tangan kita untuk melakukan sesuatu. Amin. Jangan malas ya. Lalu dia punya banyak ternak, ayat 8, bahkan firman Tuhan berkata, aku mengumpulkan ya investasi dia, emas dan perak. Bahkan benda raja-raja, kekayaan raja-raja dan daerah-daerah dia kumpulin. Kalau ada duit, beli emas, beli perak. Memang itu harganya naik. Kenapa? Karena Alkitab berkata emas dan perak itu milik Tuhan. Kenapa akan naik terus? Manusia gak bisa buat. Itu dihasilkan dari tanah Tuhan yang ciptakan. Manusia gak bisa cipta emas dan perak. Yang bisa bikin cuma Tuhan. Gak bakalan ada yang bisa niru. Makanya emas dan perak tuh naik. Karena semakin banyak orang pengen, tapi semakin sedikit kan. Diambil terus dari alam. Kalau ada duit beli emas. Kemarin harga emas naik gila-gilaan. Semua orang berlomba-lomba beli emas. Ya, saya bilang sama suami, kita diam aja. Karena diam adalah ya, biarkan saudara orang beli-beli, kau diam aja. Diam terus ya. Semakin banyak diam semakin pret. Menghibur diri kita toh. Tapi benar saudara, emas dan perak dia kumpulin, dia simpen. Ya, dia tahu saudara itu investasi yang akan naik. Jangan main saham, jangan ini saudara ya, menakutkan sekarang. Yang nyata-nyata aja, yang ada wujudnya. Ya, saya dulu dari masih pas-pasan, saya nyicil tuh mas. Ya. Dari kalau ada uang 2 juta, kan sekarang banyak beli cicilan mas, bisa di Penggadean, bisa di mana ya, daripada uang habis buat apa kan, kita harus berhikmat untuk masa depan kita. Jangan lupa menabur, tapi jangan lupa juga ada yang disisakan untuk menabung. Ya,
Jangan bilang nggak ada uang, Bu. Dulu saya 500.000 saya titip, 1 juta saya titip. Kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Apalagi diam terus, wah makin emas banyak ya. Dia beli saudara, dia kumpulin juga emas perak. Dan dia katakan, bahkan aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, penyanyi-penyanyi. Orang kaya mah bebas. Kalau lagi galau, undang penyanyi datang ke istana, nyanyi buat dia. Undang Michael Jackson, Justin Bieber diundang, Katy Perry diundang. Kalau zaman itu sudah ada Inul, diundang Inul ngebor di istananya. Sekalian ngebor minyak tuh, bisa keluar minyak bumi saudara ya. Dia undang semua karena dia punya uang, dia punya kekayaan. Bahkan dikatakan, dan yang menyenangkan anak manusia yakni banyak apa bapak-bapak? Gundik. Ya. Apa itu gundik ya? Salomo itu punya istri 300, gundiknya 700, total 1000. Ada di sini bapak-bapak yang seperti Salomo? Ya, kalau kau tidak kaya jangan coba-coba punya istri 2 saja sudah mumet kepalamu. Karena 1 istri tuntutannya 1000. Kalau 1000 istri tuntutannya kali sendiri. Salomo ini orang kaya, istrinya aja 700 wanita loh. Ya, punya gundik dia, punya simpenan. Ani-ani no, simpenan yes. Viral sekarang itu ya. Ani-ani no, simpenan yes. Padahal podo wae itu yo. Ani-ani yo simpenan, yo peliharaan gundik. Ingat yang dipelihara itu hanya anjing atau kucing. Jangan kau jadi manusia mau dipelihara. Bapak-bapak, kalau kau belum kaya, jangan coba punya ani-ani. Ya, kena stroke loh. Benar, kecuali kau Salomo. Kenapa? Hartanya sudah tidak terbilang. Dia bisa kasih makan semua, dan zaman itu memang masih boleh, dia raja. Ya, kalau sekarang enggak boleh. Ya, kenapa Alkitab larang? Untuk kesehatanmu. Mental dan jasmani dan rohani. Ya, punya istri 1 saja sudah mumet, benar enggak Bapak-bapak? Bapak-bapak di sini tolong jawab saya. Punya istri 1 mumet enggak? Waduh, ampuni mereka Tuhan. Semoga istrinya tidak dengar. Padahal saya cuma mengumpan ini. Iya, apalagi 2, apalagi 1000 loh saudara. Itu kalau dijatah 1 tahun itu dia ketemu 1 itu 6 bulan sekali. Baru ketemu 1, karena 1000. Bayangkan saudara. Demikian juga dia bilang, aku dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar lagi, kaya, punya perumahan, perkebunan, peternakan, istrinya banyak, punya emas tua, kekayaan besar, bahkan menjadi lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Ayat 10 dia bilang, karena sudah kaya, sudah punya semuanya, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Nah di sini dia mulai salah. Saudara berusaha, saudara menjadi kaya, tapi bukan berarti segala jerih payahmu itu engkau dapatkan karena jerih payahmu, dan engkau bisa menikmati sebebas-bebasnya semua jerih payah yang kau dapat. Karena semua yang kita dapat adalah karena anugerah. Salomo lupa. Sehingga ketika dia punya uang, matanya tidak dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Jadi apa yang dia lihat, dia pengen diambil. Padahal Tuhan Yesus bilang, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Banyak orang masuk dalam pencobaan karena ngikuti keinginan mata. Ya, gaji 10 juta, pengen beli tas 15 juta. Cilaka enggak? Cilaka 12 pas saudara. Itu melampaui. Jangan. Ya, gaji cuma 6 juta. Main padel 3 juta. Nah, ini mulai di Jakarta merebak ini. Ya. Jadi tidak sesuai, besar pasak daripada tiang, hidupmu menderita.
Dia turuti semua. Kalau Salomo mah bebas, memang dia punya segalanya, tapi itu pun tidak boleh. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, pokoknya aku senang aku buat. Kalau didugem aku senang, aku pergi dugem. Walaupun kau ada duit, bukan berarti duitmu itu bebas kau pakai buat apa aja. Tidak boleh saudara. Dia tidak menahan apapun hatinya mau. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Dan inilah buah dari jeripayahku. Kita bisa bekerja dapat uang itu bukan karena jeripayah kita, semua karena anugerah Tuhan. Bayangkan kalau dikasih stroke sebelah kiri aja, bisa kerja enggak? Enggak bisa. Seringkali itu yang kita lupa. Sehingga kita menjadi sombong, kita pakai semuanya itu, kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ternyata ketika dia merenung, oh ternyata itu nggak ada untungnya ya, saya itu nyari uang, nyari harta banyak buat apa? Karena dia bilang begini, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dia hanya menggantikan ayahnya sebagai raja, yaitu Raja Daud. Dan aku melihat hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. 14, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama akan menimpa mereka semua. Salomo berkata begini, walaupun aku berhikmat, di sana bodoh, tapi nasib kita sama-sama mati. Orang yang pintar mati, orang yang bodoh juga mati. Orang yang percaya Tuhan mati, orang yang gak percaya Tuhan juga mati. Saudara mau hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan, satu saat pasti mati. Orang jahat juga pasti mati. Tapi setidaknya kita akan mati tidak ada penyesalan. Karena penyesalan kematian itu adalah penyesalan dalam kekekalan. Ya, jangan sampai kita mati kita menyesal karena kita belum berbuat sesuatu di hidup ini. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa? Aku ini dari dulu begitu berhikmat, lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Kenapa dia mulai berpikir begitu? 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Dia bilang kalau aku berhikmat, aku kaya, aku ini nasibku sama orang bodoh. Orang bodoh mati dilupakan, aku juga mati akan dilupakan. Ya, nggak ada orang mati itu diingat-ingat terus, nggak ada. Orang sedih paling 1-2 bulan, setelah itu lupa. Ya, makanya selama kita hidup ini, ayo kita sungguh-sungguh berusaha. Karena nanti kalau kau mati, nggak akan ada satupun yang ingat lagi, sudah selesai. Apalagi kalau yang mati istri, suami berduka 1 bulan, 2 bulan sudah kawin lagi. Tapi bukan suami-suami di sini, amin. Itu suami di sana. Kalau suami di sini semua setia, insya Allah. Ayat 17, baca bersama. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Saudara bisa bayangkan, sekelas Salomo itu pada akhirnya berkata, aku benci hidup. Padahal ini orang kaya raya. Kalau orang miskin, orang yang biasa-biasa yang ngomong aku benci hidup itu lumrah. Ya, bosan aku hidup, benci aku sama hidup. Kenapa? Miskin, gak ada duit, besok jatuh tempo. Ya, benci aku sama hidup ini. Tapi ini sekelas Salomo, punya segalanya, punya istri 1000 sama gundiknya, itu bisa bilang aku membenci hidup. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini berkata, waduh kok hidup gini-gini aja ya, itu Anda sudah benci hidup loh. Itu normal, manusiawi. Salomo pun yang kaya mengalami itu. Tapi kenapa dia berkata begitu? Ya,
Harusnya dia tidak berkata begitu. Karena apa? Dia bilang di sana, saudara. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ternyata semua dalam hidup ini sia-sia. Satu saat aku mati, nanti orang lain yang akan menikmati kekayaan itu. Lalu kenapa aku sia-sia berusaha mencari segala sesuatu? Bahkan ayat 18 dia bilang apa? Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ya mau tidak mau harus ditinggal karena tidak bisa kita bawa mati toh. Makanya hari ini mari kita belajar menghargai apa yang kita miliki. Dan jangan terlalu berusaha menggenggam semua yang kita dapat. Nanti hatimu melekat di situ, kau sakit hati. Ada saudara orang kaya banget di Jakarta, itu uangnya ratusan juta. Saya ketemu ibu ini kaya banget, tidak punya anak lagi. Jadi itu kekayaannya buat siapa saudara? Dia bilang, ya saya ini bu ya enggak punya anak, saya kaya jadi ya saya habis-habisan untuk kesehatan. Kita ini hidup kan mau sehat. Jadi saya beli bantal magnetik. Buat apa bu? Ya kalau tidur itu bisa menyerap racun-racun. Terus saya pakai sandal magnetik di rumah, bisa menyerap racun dari kaki. Pakai selimut magnetik, wajan belanga semua magnetik. Ya, ibu juga harus pakai begini biar sehat bu. Saya tanya berapa? Sandalnya 10 juta, bantalnya 15 juta, selimutnya 30 juta. Mati saya serangan jantung bu. Nggak sehat itu saya nanti kalau beli itu. Ya. Terus itu wajannya harus beli bu. Wajan magnetik. Saya bilang kalau saya masukin ayam jadi opor enggak? Oh enggak, ayam tetap ayam. Cuma udah enggak ada kolesterolnya, enggak ada ininya. Saya memang nggak percaya saudara. Memang orang kaya itu suka dibodoh-bodohi. Karena kebanyakan duit. Dia nggak tahu mau buat apa. Satu saat ini sudah. Memang ya, tapi memang umur itu nggak bisa bohong. Orang umur 15 tahun kalau ketemu temannya cerita pacaran, jatuh cinta. Umur 20 mulai cerita kuliah, sekolah, masa depan. Umur 30 mulai cerita cari kerjanya susah. Umur 40 mulai cerita vitamin apa. Ya toh? Vitaminmu apa? Itu bagus loh, minum ini biar awet muda. Umur 50 kalau ketemu ceritanya dokternya di sana bagus loh. Oh enggak, yang di Penang itu bagus, enggak Malaysia bagus. Ceritanya dokter terus. Ya. Ceritanya dokter. Umur 60 mulai kalau ketemu cerita apa? Aduh, aku ki lututku ki lho cekot-cekot. Oh, nek aku boyokku iki lho. Ya Pak ya. Itu memang umur. Ya, bahkan umur-umur 50 ke atas sudah ketahuan. Kalau di pesawat duduk ada bau-bau minyak angin. Nah, itu mulai umur-umur 50 ke atas itu. Tadinya kalau lewat baunya LV. Sekarang lewat minyak angin. Ya, karena sudah sering masuk angin, ganti sudah parfumnya. Tidak bisa dibohongi. Ya. Jadi itu fase manusia, nggak bisa dibohongi, pasti terjadi seperti itu. Ibu itu kaya raya, beli semua alat kesehatan. Satu kali ketika suaminya kerja sama orang, uangnya dibawa lari, puluhan miliar. Hatinya sedih, tidak bisa mengampuni. Padahal dia masih punya ratusan miliar. Karena dia berusaha menggenggam semuanya seperti Salomo tadi. Dia kepahitan, dia lupa syukuri yang masih ratusan miliar nih yang juga tidak bakal habis sampai mati. Ya kenapa Tuhan izinkan ditipu, dibawa lari? Mungkin kau selama ini terlalu pelit. Semua yang terjadi kan seizin Tuhan tuh saudara. Amin. Jadi kalau ada hari-hari ini yang kena tipu, ya bertobatlah, mungkin pelit juga. Jarang menabur. Kalau nggak menabur benar saudara. Ya, banyak sial hidup kita ini. Jadi Tuhan itu semua mengizinkan segala perkara supaya kita ini introspeksi. Dia kepahitan dibawa orang 40M, mulai tidak bisa tidur. Padahal pakai bantal magnetik.
Ternyata itu bantal tidak bisa menyedot. Dia punya kekecewaan, sakit hati ini tidak bisa. Iya, tetap sakit hati. Mulai nggak bisa tidur, mulai drop, kurus. Tiba-tiba dokter vonis kena cancer, sakit kanker. Kenapa? Orang kalau banyak kepahitan, kekecewaan, stres, hormon kortisol naik, maka darah mengental, jantung kerja berat, ginjal kerja berat, rusak semua organ dalam, bahkan sel-sel buruk bisa tumbuh. Jangan sia-siakan hidupmu untuk meratapi kepahitan, kesedihan, dan engkau lupa mensyukuri apa yang ada. Makanya mulai maknai hidup kita dengan sesuai dengan arahan firman Tuhan. Salomo itu loh, aku benci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lah maumu kau bawa mati itu hartamu semua? Hello saudara, harus siap melepaskan. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang bodoh atau orang berhikmat? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat, itu pun sia-sia. Bahkan dia jengkel juga, nih aku mati, yang ambil hartaku ini orang bodoh, sia-sia banget aku kerja keras yang ambil hartaku orang bodoh. Itu kayak ada cerita suami istri, tiap hari kerja terus siang malam jualan di toko. Suaminya bilang, mah kita ini udah punya uang miliaran, sudah punya beberapa rumah, ayo toh kita liburan. Istrinya bilang, nggak, belum cukup ini, kerja dulu aja nanti sampai cukup. Istrinya nih kerja terus, satu kali lagi kerja istrinya mati kena serangan jantung. Suaminya bingung, akhirnya suaminya menikah dengan pembantu mereka yang namanya Inem. Begitu seminggu nikah, Inem bilang, kok kita liburan yuk ke Bali. Pergilah mereka ke Bali. Inem sambil berjemur di pantai di hotel, minum kelapa muda. Inem bilang, dulu Inem pikir Inem bekerja untuk nyonya. Ternyata ternyata nyonya yang bekerja untuk Inem, lebih dari pemenang. Karena gak pernah kerja, gak pernah susah, tiba-tiba dapat karunia menikmati. Ya, ini gambaran saudara, orang itu kalau terlalu serius memburu harta, melupakan dirinya, ya tidak bersenang dan menikmati apa yang sudah Tuhan kasih. Digenggam semuanya. Di Palu waktu kejadian tsunami besar itu, ada suami istri juga yang kerja tiap hari. Kata orang-orang dia punya sertifikat 1 karung. Sertifikat 1 karung. Bukan sertifikat ijazah SMA, SMP, SMU, bukan. Ya, sertifikat rumah dan tanah. Waktu gempa, goyang besar, mereka berdua lari keluar. Sampai di luar lupa sertifikat 1 karung di dalam. Balik saudara, waktu balik ambruk rumahnya, ketiban mereka mati berdua dengan sertifikat 1 karung. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati. Boleh berjerih payah, tapi jangan kau taruh hatimu pada harta. Jadi marah Salomo, untuk apa aku bersia-sia? 20, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Orang kaya putus asa. Dari sini kita bisa melihat bahwa harta bukanlah jaminan dari kebahagiaan dalam hidup ini. Amin. Biar kaya gak ada Tuhan bisa putus asa. Kalau orang miskin putus asa biasa. Kalau orang kaya putus asa itu yang luar biasa saudara. Ya, teman saya jalan-jalan ke Swiss naik bisnis kelas. Dia bikin story saudara, foto ada minuman di bisnis kelas, goyang-goyang begini. Tulisannya, waktu pesawat nabrak langit, disitulah hatiku deg-degan. Di atas bisnis kelas deg-degan. Kalau kita, saya balas gini, Bu, ada yang lebih deg-degan, besok jatuh tempo ndak ada duit. Nah, itu lebih deg-degan lagi, Bu. Ya. Itu kita bisa putus asa waktu kita menghadapi kita tidak ada uang, tidak ada apa. Tapi Salomo dalam segala kemegahannya putus asa loh dia.
Ternyata banyak orang kaya putus asa. Jangan iri kalau lihat orang kaya, karena tidak seindah yang kau lihat. Lalu dia bilang apa? Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang-orang yang tidak berlelah-lelah. Inem tadi. Tuh. Tidak berlelah tapi dapat warisan inem. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan. 22, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Lalu apa? Waktu kita mati apa yang kita dapat, saudara? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, tidak bisa tidur. Sia-sia engkau kaya, kerja dengan kesedihan, pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan malam hari tidak bisa tidur. Terus ngapa hidupmu? Sia-sia tuh. Saya ketemu orang sedih suami istri. Kenapa Bapak Ibu? Udah beli mesin, gak ada order Bu. Doakan dong Bu Debbie. Ayo kita berdoa, Tuhan beri order. Kasihan sudah beli mesin. Dalam nama Yesus selesai. 3 bulan kemudian saya ketemu sedih juga. Mukanya lebih sedih dari yang dulu. Bapak Ibu kenapa belum ada order? Kebanyakan order Bu. Dulu gak ada order sedih. Kebanyakan order lebih. Kenapa? Orang so turu di oya-oya wong. Ya udah berdoa lagi biar gak ada order sini. Lah Tuhan yo bingung toh yo. Gak ada order pusing. Dikasih order mumet. Kebanyakan. Terus kita ini mau apa saudara? Apa yang kita cari di dunia ini? Gak ada order pusing. Banyak order puyeng. Kalau engkau bekerja, lalu engkau bekerja dengan kesedihan, dengan susah hati, malam gak bisa tidur karena gak ada damai sejahtera, bertobat. Engkau tidak dalam perkenanan Tuhan. Apalagi dalam pekerjaanmu kau harus maki-maki orang, kau harus ngutuki orang. Cek saudara, apa yang sedang kita cari? Ya, karena banyak orang kaya, tapi tidak disertai damai sejahtera. Itu juga sia-sia. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia, kata pengkhotbah, kata Salomo gini. Jadi memang tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Tetapi dia bilang apa? Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Biar orang banyak uang, banyak duit, kalau tangan Tuhan tidak menyertai hidupnya, maka dia tidak akan mungkin bisa bersenang-senang, makan, minum, dan menikmati semua jeripaya itu. Di balik semua kesuksesan dan kerja keras kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Ini yang Salomo lewatkan. Makanya dia stres, dia putus asa, dia pikir semua yang dia bawa itu akan dia tinggalkan. Bayangkan loh kesetresannya, karena dia pikir semua harta ini kalau dia mati nanti dia tinggalin buat siapa. Lama-lama orang jadi gila saudara. Mau mati aja yang dia pikir ini harta nanti buat siapa. Untung dia bertobat. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir, pasal 12, Salomo menulis akhir kata dari semua yang kita dengar, takutlah akan Tuhan. Amin saudara. Dia bilang yang paling baik bagi manusia di dunia ini makan, minum, senang-senang. Buat apa kau bisa punya uang banyak kaya raya tapi makan hidup gak bisa senang-senang? Ya. Memang serba susah juga hidup ini. Suami saya itu loh, kalau makan saya bilang, saya tidak boleh makan itu banyak-banyak. Kolesterol, dia bilang, dek ben meh mangan orang dedit. Miskin orang iso tuku. Saiki iso tuku orang itu mangan. Jadi piye hidup ini? Piye hidup ini coba? Ya. Tapi kan inilah hidup. Nah, arti hidup yang sesungguhnya itu apa? Ayo kita bersuka cita, bisa makan, bisa minum, dan bisa menikmatinya. Ya itu pun datangnya dari tangan Tuhan.
Ayat 25 dia bilang, baca bersama 1, 2, 3. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan, kita gak bisa merasakan kenikmatan hidup kalau kita berada di luar Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa beri kita karunia untuk bisa menikmati hidup ini. Makanya sekaya apapun engkau, sesukses apapun engkau, jangan lupa engkau butuh perkenanan Tuhan. Karena tanpa perkenanan Tuhan semua itu sia-sia. Banyak orang jadi kaya, tapi kekayaan itu akhirnya menghancurkan dia. Anaknya narkoba, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh. Ini orang-orang yang tanpa ada tangan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa supaya tangan Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Supaya kita diberkati, tapi kita ingat dan dikasih berkat karunia untuk menikmati. Karena banyak orang gak bisa menikmati hidupnya. Kalau kita dikenan Tuhan, bukan bicara soal kaya, kita makan tempe sama tahu sama sambal pun ada karunia menikmati, itu enak. Ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Sebaliknya orang biar kaya, kalau gak dapat karunia menikmati, dia makan daging, makan steak harga 1,5 juta pun gak ada damai di dalam hatinya. Itulah bedanya saudara. Lalu catat ayat ini. Kenapa kita harus menjadi orang yang berkenan pada Tuhan? Baca bersama ayat 26. Stabilo, kalau ada stabilo di Alkitabmu. Penting. Kenapa kita harus jadi orang yang berkenan pada Tuhan? 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Ada sukacita. Tetapi untuk orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Kalau kita menjadi orang yang berkenan sama Tuhan, kita dapat apa dari Tuhan? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, sukacita dan damai sejahtera. Tetapi kalau orang berdosa, dia dikasih Tuhan tugas ya. Orang berdosa itu ditugaskannya huruf besar. Perhatikan, Tuhan kasih dia tugas, suruh kerja, mati-matian jeripaya kumpul hartamu yang banyak. Nanti kalau hartanya sudah banyak, dikasih untuk orang yang berkenan. Makanya kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, ada hal-hal yang terjadi di hidup kita yang di luar logika, itu bisa terjadi secara supranatural, gak masuk akal. Tuhan yang melakukannya. Bahkan kekayaan orang berdosa disuruh kasih sama orang yang berkenan saudara. Saya percaya itu karena sudah sering terjadi. Orang lain yang bersusah-susah, Tuhan kasih buat kita loh. Kalau kita berkenan, Tuhan bilang, bahkan ketika kita tidur, kita diberkati Tuhan. Mari kita kejar perkenanan Tuhan di hidup ini. Jangan cuma kejar harta, jangan cuma kejar sesuatu yang lain. Anak muda, jangan cuma berpikir untuk jadi kaya. Kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidup berkenan pada Tuhan, dia akan bisa menikmati bahkan kebaikan, hal-hal yang luar biasa yang bahkan tidak kita usahakan. Tuhan sediakan buat setiap mereka yang berkenan pada Tuhan. Karena itu benar Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan pada kita. Waktu kita dapat perkenanan Tuhan, kita dapat segala-galanya dari Tuhan saudara. Jangan hanya berusaha mencari sesuatu, apalagi kalau kau kerja, banting tulang, marah-marah, kesedihan, gak bisa tidur kalau malam, harus minum obat ke psikiater. Cepet tobat. Cari Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita isi dengan kepahitan, kesedihan. Ya, tidak bisa tidur tanpa ketentraman. Ayo kita kejar Tuhan supaya kita bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Dalam hidup ini kita akan menghadapi setiap musim yang silih berganti. Namun waktu engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, tangan Tuhan menyertai kita saudara. Dalam setiap musim hidup kita, firman Tuhan berkata, ada perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup ini.
Jangan pernah jauh dari Tuhan karena kita gak punya cukup kekuatan. Jangan pernah berpikir semua yang kau dapat hari ini, yang kau raih karena kesuksesanmu dan jerih payahmu. Semua itu kita bisa dapat hanya karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Minta karunia untuk bisa menikmati. Supaya kita tidak menyesal waktu kita mati. Kita tidak ada dalam perkenanan Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan.